menurut aku Indonesia ini butuh seorang contoh gitu ya, yang mau keluar dari zona nyaman untuk belajar. Sertifikasi itu penting, tapi yang lebih penting itu apa yang kita lakukan dengan sertifikasi itu. Berani lah ya, berani menjadi contoh, berani untuk bisa menginspirasi orang lain supaya supaya majunya sama-sama. Begitu Damai. Kabar Kak? Baik, baik. Gimana kabarnya? Oh, baik. Oke, Kak Steve. Langsung aja lah ya. Ini aku Ya, lagi sama Kak Steven nih. Kak Steve biasa aku panggil. Ini beliau tuh ya, kalau kita bilang sangat sibuk ya maksudnya. Dan aku makasih banyak banget sama Kak Steve udah mau hadir, udah mau sharing di sini Kak hari hari ini. Oke. sama-sama Damai. Nah, Kak Steve ini sekarang itu aktifnya di Revo Indonesia ya, Kak. Jadi Betul. inovator di Revo Indonesia. Selain itu trainer juga. Selain itu Google Certified Coach juga. Dan banyak lagi sebenarnya kalau mau iniin, dibilangin kayaknya nggak cukup 2 menit. Oke. Kak, sebelum kan ini semua berkaitan dengan education ya? Betul banget Damai. Education, pendidikan. Nah, itu aja Kak. Aku mau tanya, kenapa nih Kakak konsennya di pendidikan? Awal mulanya nih, kenapa bisa tertarik sama dunia pendidikan dan akhirnya jadi Kastip sekarang? Oke, jadi sebenarnya awalnya tuh saya kan memang backgroundnya ngajar ya. Jadi dulu saya memilih untuk jadi guru. Memang basically saya suka ngajar. Saya suka ngajar anak SMP, SMA. Waktu itu saya ngajar pelajaran geografi, sejarah, ekonomi, gitu ya. Dan sejak saat itu, apa namanya, hati saya melihat bahwa, aduh, masih banyak PR nih pendidikan Indonesia yang masih harus diperbaiki. Aku yakin nih teman-teman yang nonton hari ini setuju ya, kalau PR pendidikan Indonesia ini banyak yang harus diperbaiki. Nah, akhirnya aku tuh join komunitas Damai, Hmm. komunitas-komunitas pendidikan. Nah, justru disitulah aku akhirnya menemukan passion aku yang lebih spesifik, yaitu bagaimana kita bisa menginspirasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sejak saat itulah aku berkecimpung deh bagaimana membantu guru-guru untuk memaksimalkan teknologi dalam pembelajaran. Seperti itu Damai awal mulanya. Oh, mulanya. Nah, ini Kak, kan Kakak sebenarnya kan baru lulus kuliah tuh waktu itu. Nah, Mm-mm. gimana perjalanan Kakak bisa jadi nih Google Certified Coach ini? Mana sih Kak, kok ujuk-ujuk jadi trainer terus udah jadi coach lagi gitu? Jadi gini, aku tuh mulai semua itu dari komunitas ya sebenarnya. Jadi awalnya itu aku tuh adalah apa namanya mimpin komunitas pendidik gitu ya. Nah di komunitas pendidik itu ada sertifikasi, program sertifikasi, ada edukator, ada trainer, ada inovator, ada coach. Ya udah, aku ambil program sertifikasi itu gitu loh. Dan memang awalnya ya aku juga nggak pede gitu ya. Waduh, ini bisa nggak ya? Apa namanya? Karena memang apa ya ini kan levelnya internasional ya, dan kita harus belajar, ada maksudnya banyak lah requirement-nya gitu ya. Tapi di situ justru aku merasa bertumbuh gitu ya, aku berasa banget aku bisa memaksimalkan potensi aku setelah mengambil sertifikasi itu, karena aku nggak sendirian Damai, ada Hmm. teman-teman juga yang support, ada teman-teman yang juga ambil program yang sama. Menurut aku sih kalau tanya gimana bisa itu ya, memang yang pertama memang kita harus coba aja dulu, mulai aja dulu ya. Jadi jangan takut tuh mulai sesuatu yang mungkin kadang-kadang apa ya, mungkin nggak sesuai dengan background kita gitu ya. Hmm. Aku nggak pernah itu mimpi jadi coach, trainer atau apapun, tapi ya coba aja dulu, terus temukan teman-teman yang bisa mendukung, support gitu loh. Nah Hmm. disitulah aku bisa tuh jadi trainer dan coach kayak gitu Damai. Oke, Kak, ini kan namanya teh Google gitu. Kalau kita dengar Google teh langsung kayak gimana? Wow, gitu langsung yang kata terbesit itu langsung Google gitu. Susah nggak sih Kak waktu itu sertifikasinya itu? Jadi kalau ditanya itu sebenarnya sih apa ya? Kalau untuk edukator, yang Google Educator ya, itu tuh dia memang ada ujiannya Damai. Jadi harus ambil ujiannya, di mana ada ujiannya tuh 3 jam, ampun deh.
ya. Selain ada 3 jam. ujian, ada ya 3 jam. Tapi bisa kok kalau kita belajar, kita coba. Dan yang kedua, kalau di trainer itu kita harus kumpulin portofolio. Tentunya mau jadi trainer kita harus ngelatih dulu. Kalau mau jadi coach kita harus bikin pernah nge-coaching orang dulu gitu ya. Kalau mau jadi apa namanya inovator kita harus buat inovasi dulu. Jadi memang Google ini menantang orang untuk sebenarnya bukan cari orang yang hebat-hebat tanpa pengetahuan apapun. Yang terpenting kita mau berani mencoba, berani melakukan perubahan sampai kita akhirnya bisa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya susah nggak sih? Susah kalau kita nggak berani gitu. Kalau kita nggak berani, kita nggak mau mencoba, ya kita akan kehilangan kesempatan itu gitu. Nah sekarang justru dengan adanya ini kita bisa dan banyak kesempatan lah yang dibukakan gitu. Asal kita mau mencoba. Gitu sih Damai seperti itu. Oh gitu. Kak, prosesnya berapa lama Kak dari mulai Kakak misalnya daftar sertifikasi tadi sampai akhirnya keluar tuh si sertifikasi coachnya? Zaman sekarang nih sebenarnya sertifikasi ini bisa diambil kapan aja dari mana aja. Karena semuanya itu online. Jadi kalau mau ambil ujian edukator level 1, level 2 itu tuh tinggal ambil aja ujiannya secara online. Asal tapi kita udah belajar dulu ya. Gitu. Dan yang ketiga kalau ditanya trainer itu biasanya harus ada pelatihan dulu. Jadi ya sekali lagi ya kalau tanya butuh berapa lama tiap orang beda-beda sih Damai. Jadi ada orang yang butuh mungkin percaya nggak ada orang yang mungkin 2 bulan 3 bulan bisa sampai trainer atau coach. Bisa aja gitu loh, bukan mustahil 2 bulan 3 bulan bisa. Ada yang butuh 1 tahun, ada yang butuh 5 tahun. Dan memang tiap orang beda-beda ya. Artinya yang terpenting kita mau seberapa jauh dan seberapa dalam. Karena ini kan fleksibel gitu ya, nggak harus dalam berapa bulan, berapa tahun. Yang terpenting kita ya udah berkarya gitu. Jadi kayak gitu sih Damai, beda-beda tiap orang, bebas kok. Oh, oke. Jadi ketika ready baru dia daftar gitu. Jadi kumpulin dulu portofolio yang banyak, barulah dia daftar gitu ya. Betul, betul. Bisa kapan aja, di mana aja. Oke, berarti Google ini menghitung experience kita itu ya, Kak? Iya. Kalau untuk daftar jadi trainer atau coach, kita harus kumpulin portofolio kayak apply beasiswa gitu. Jadi kita tuh harus kirimin kayak misalnya bukti kita udah pernah pelatihan, harus ada bukti kita udah pernah mimpin sesi kayak gitu sih Damai. Jadi memang ada evidence-nya ya yang membuat kita tuh membuat orang tuh yakin dan percaya kalau kita ini memang seorang trainer. Macam gitu sih Damai. Seperti itu. Oke Kak. Ini Kakak waktu dapat sertifikasi Google ini yang waktu ke Amerika itu sebelum atau sesudah udah disertifikasi? Waktu itu aku udah sertifikasi sebenarnya tahun 2015 kalau trainer. Jadi udah lama banget. Tapi menurut aku sih Damai, sertifikasi itu penting. Tapi yang lebih penting itu apa yang kita lakukan dengan sertifikasi itu gitu ya. Nah, itu. Jadi apa tuh Kak? Nah, kenapa aku sampai waktu itu sempat ke US gitu ya? Sebetulnya tuh ya oke lah aku jadi trainer, tapi banyak trainer di Indonesia ini juga gitu. Banyak orang yang sertifikasi, banyak lah orang. Tapi setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, setelah itu tuh waktu itu ya udah aku aktif aja di komunitas Google, aku ikut training, aku ikut aktif di sosial media, aku nulis blog, aku ya bantu banyak orang gitu ya. Jadi emang banyak loh orang yang udah dapat sertifikat setelah itu selesai gitu, bener nggak? Ya udah dia sudah, tapi jangan sampai berhenti di situ. Nah kalau ditanya kenapa aku bisa sampai ke COS dulu ya karena memang aktif gitu ya, benar-benar karena aktif di sosial media, karena bersosialisasi, punya teman-teman, dan memang nggak sekedar cuma dapat sertifikat selesai gitu ya, tapi harus ada action yang dilakukan. Actionnya apa? Nah actionnya itu banyak macam nih. Nah mulai dari kita aktif di kegiatan, kita melatih guru, bantu banyak guru waktu itu. Jadi terus kita bikin sumber pembelajaran, kita publikasi sosial media. Pokoknya ya jangan berhenti di sertifikat itu ya, tapi harus lakukan sesuatu. Intinya gitu setelah itu ya. Oke, Kak. Waktu ke Amerika itu sebenarnya Kakak tuh diundang atau melalui proses seleksi lagi? Jadi waktu itu tuh diundang karena memang mereka butuh perwakilan dari Indonesia yang aktif. Karena memang gini Damai, sebenarnya ya
uh, apa aku yakin setiap orang tuh pasti punya passion, punya apa ya, keunikan tersendiri gitu loh ya. Nah kebetulan banget waktu pas waktu itu ya sangat 2018 apa ya 2017 gitu kan aku. Nah itu tuh waktu zaman itu tuh nggak banyak orang yang berkecimpung di bidang waktu itu sih Google Earth ya, Google Earth Education. Nah itu tuh dikit banget masih yang mau ngerjain itu, mau ngajar pakai teknologi. Bener-bener kalau ditanya HP Indonesia tuh masih jarang banget. Jadi ya memang ada peluang, ya udah kita kerjakan, kita lakukan. Um, ya di situ sih Damai, kalau ditanya ya. Jadi benar-benar ada ya kesempatan, kerja keras, kolaborasi, koneksi, komunitas, itu yang membuat kita bisa sama-sama maju. Gitu sih Damai. Oh gitu itu ya, jadi karena apa istilahnya kerja keras kita tuh gak sia-sia, kayak nanti the next Betul. day ya kayak tadi Kastip bilang, Kastip jadi diundang gitu ke Amerika ya kayak, jadi bukan Betul. karena ujug-ujug apa gitu, tapi ada proses di balik itu. Iya, benar-benar. Soalnya aku Setuju inget banget. dulu pas Fairy Summit, aku mah seleksi, Kastip mah diundang. Nggak, Itu nah bedanya itu itu. juga Jadi nggak, jadi ya kenapa Kak? kalau yang dulu yang Waiselik kan emang apa ya, sekali lagi juga apa sih, memang kan dibutuhkan ekspertis ya, kebetulan sekali lagi kamu punya keunikan apa gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau Damai kan di bidang lingkungan, mungkin ya sebenarnya bukan karena aku diundang atau gimana, mungkin sekali lagi ya masih jarang orang yang di bidang pendidikan dan teknologi saat itu gitu loh. Jadi dan memang dan dia terus aktif konsisten gitu Damai. Nah menurut saya sih ketika orang sudah menemukan passionnya kayak Damai dimanapun, gimana sih Kak supaya dia bisa diundang ke depannya? Ya udah kita lakukanlah apa yang kita lakukan, passion kita stick to itu. Jadi aku sih jujur aja ya, bukan karena bukan karena hal apa-apa enggak, tapi ya udah karena kita lakukan apa yang kita punya passion gitu sih gitu ya. Jadi salah satunya itu Kak Steve tuh pernah kayak ngerangkum gitu kan, apa ada pembicara di depan. Nah dengan uniqueness-nya Kak Steve tuh dia bikin kreatif Nah di digital gitu. Jadi dia iya. tulis notes gambar. Nah itu makanya Kak Steve diundang. Dan waktu itu cuma satu-satunya peserta yang ngelakuin itu, ya Kak? Iya, benar itu agak gila sih. Ya melakukan hal itu. Dan waktu itu aku masih ingat ya masih nggak sempurna lah, masih banyak belajar. Tapi ya aku lakuin grafik itu ya sebenarnya initially kan buat aku ya, aku suka nyatet gitu ya. Nah setelah aku suka nyatet, ya udah aku pengen banget supaya bisa apa ya, orang-orang yang nggak datang tuh bisa belajar, dan bukan hanya aku ya tapi orang lain gitu ya. Dan ternyata hal kecil seperti itu pun itu ternyata berdampak. Aku tuh nyangka juga sih, Oh, nggak nyangka Kakak nggak banget. nyangka, Kak? Iya, aku nggak nyangka bakal, ya masa gara-gara aku suruh nyatet doang jadinya apa bisa diundang gitu. Tapi ternyata it's true. Jadi pelajaran penting ya, hal kecil apapun bahkan cuma mencatat aja tuh ternyata berdampak loh buat apa kesempatan yang lebih besar lagi gitu. Oke, Jadi kayak gitu tanda-tanda dong. murid rajin nih dulunya kayaknya Kak. Nggak juga kok, sama-sama belajar, masih belajar. Oh Gitu. iya. Nah, itu Kak. Terus tadi kalau tadi bilang Kak Steve nih banyak banget nih title-nya, kalau bilang coach, trainer, inovator gitu Kak. Itu bisa dibilang multi talent, suka belajar banyak hal atau gimana? Ya, karena kebetulan memang sekarang aku full time ya untuk melatih. Jadi partnernya Google for Education gitu ya. Jadi nomor satu sih memang kita apa namanya, menurut aku Indonesia ini butuh seorang contoh gitu ya, yang mau keluar dari zona nyaman untuk belajar gitu ya. Jadi pendidik yang mau keluar dari zona nyaman dan belajar gitu. Walaupun aku nggak kerja di sekolah lagi, aku call myself itu sebagai pendidik. Nah, tapi pendidik yang aku nggak mau cuma sekedar ya udah berhenti aja di trainer gitu ya. Nah, ada banyak kesempatan kayak belajar jadi inovator, coaching, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku sih banyak ya kesempatan di luar sana gitu ya. Jadi sayang banget kalau kita itu nggak memaksimalkan kesempatan yang ada gitu ya. Kita udah dikasih banyak apa namanya talenta, kesempatan di depan mata, apalagi belajarnya sekarang online mudah sekali kan namanya.
Jadi aku rasa ya udah, ayo. Jadi kalau ditanya kenapa aku mau proses seperti ini, ya mungkin orang harus ada orang seperti aku dulu yang harus maju duluan supaya apa? Orang-orang lain bisa tahu, oh pas Steven aja bisa. Kalau aku aja bisa, pasti teman-teman yang lain juga bisa. Pasti pendidikan lain juga bisa. Jadi ya harus berani lah ya, berani menjadi contoh, berani untuk bisa menginspirasi orang lain supaya majunya sama-sama. Begitu Damai. Apa ini juga alasan kakak buat klub fasilitator itu? Yang fasilitator yang mana? Yang TED itu. TED Club fasilitator itu. Oh iya. Waktu itu udah lama juga sih kalau itu. Kalau dulu ya itu waktu itu aku sempat kolaborasi sama TED gitu ya. Suatu organisasi non-profit yang aku waktu itu belajar bagaimana cara ngajarin public speaking ke anak-anak, bagaimana bikin presentasi yang sekelas TED gitu ya. Teman-teman mungkin tahu TED ya, sebuah global platform yang banyak tuh video-video yang inspiratifnya. Nah, di situ aku belajar gimana mempersiapkan anak-anak menjadi pembicara TED masa depan. Wah. Walaupun waduh itu luar biasa sih visinya, tapi ya nggak apa-apa, bisa dimulai dari sekarang. Di situ aku belajar banyak bagaimana sih TED bisa mengempower pendidikan gitu ya, menginspirasi pendidikan untuk bisa maju sama-sama gitu sih Damai. Oke, jadi semuanya tuh kayak berhubungan lah satu sama lain ya, maksudnya benangnya nyambung gitu Kak. Banget nyambung sekali itu. Seperti itu Damai. Nah Kak, kalau di Repo kan sekarang dia media partner Google Educator ya, maksudnya dia partnernya di bidang pendidikan yang lumayan terdepan lah istilahnya. Oh, harapannya kan Kak. Nah, amin. Kenapa Kak? Apa harus digital teknologi nih? Kenapa? Kita membangun manusia untuk membangun masa depan